Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Memuliakan bulan Ramadan 1445 Hijriah, pemerintah daerah Kota Cimahi mengundang 150 orang anak yatim dan duafa untuk berdoa bersama sekaligus penyerahan santunan yang bertempat di Masjid As-Salam kantor pemerintah daerah Kota Cimahi pada Kamis 21 Maret 2024. 150 anak yatim piatu dan duafa di setiap kelurahan di Kota Cimahi, Jawa Barat diundang pemerintah daerah Kota Cimahi untuk doa bersama dan diberikan santunan pada bulan suci Ramadan yang bertempat di Masjid As-Salam Pemkot Cimahi. Dalam kegiatan ini turut hadir PJ Wali Kota Cimahi Diki Saromi, Sekretaris Daerah Dikdik S. Nugrahawan, dan Kepala Perangkat Daerah Kota Cimahi. Para lurah dan camat, Ketua MUI, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cimahi, Pembimbing Anak Yatim Piatu Kelurahan, dan Ketua Organisasi Islam di Kota Cimahi. Selain diberikan santunan secara simbolis oleh PJ Wali Kota Cimahi, kegiatan Ramadan ini juga diisi oleh doa bersama dan tausiah dari Ustadz Ramdan yang berkolaborasi dengan grup Dawai yang mempertunjukkan seni kebudayaan wayang si cepot yang menghibur anak yatim dan duafa. Menurut PJ Wali Kota Cimahi Diki Saromi mengatakan, pemberian santunan bagi kaum duafa terutama anak yatim merupakan wujud kepedulian pemerintah bagi masyarakatnya. Pemerintah Kota Cimahi harus menjadi rumah bagi semua golongan, tidak hanya bagi kalangan pemerintah tapi juga masyarakat, termasuk mereka yang tidak mampu. Ia berpesan pada anak-anak yatim dan duafa yang hadir untuk selalu bersemangat dan rajin belajar, rajin beribadah agar kelak menjadi pemimpin yang dapat dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Dengan anak-anak yang rajin belajar dan beribadah, Diki berharap Kota Cimahi akan tumbuh menjadi kota yang maju namun tetap memegang teguh ajaran agama. Ia menyebutkan gambaran masyarakat Kota Cimahi yang agamis tercermin dari kehidupan masyarakat, yang di dalamnya terdapat sumber daya manusia yang berkualitas baik intelektual, emosional maupun spiritual yang terimplementasi pada sikap serta perilaku hidup sehari-hari yang dilandasi oleh aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Karena ini juga ya, dengan kita melakukan tolong-menolong ini, insya Allah ya, Allah juga akan menolong kami, menolong kita semua untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas ini. Dan tentunya juga apa yang kita lakukan ini juga adalah tiada lain adalah bentuk dari upaya kita untuk sama-sama sekali lagi peduli kepada mereka ya. Dan dengan apa yang kita lakukan itu setidak-tidaknya akan melipat gandakan amal ibadah kita dan juga bagian dari upaya kita untuk menjadi manusia yang paling bertakwa atau derajat yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Ini membantu Bu, bermanfaat? Bermanfaat sekali. Ini bentuknya dalam berupa apa Bu? Bingkisan. Diki berharap masyarakat Kota Cimahi dapat turut berpartisipasi aktif dalam membantu sesamanya yang membutuhkan, agar kerukunan serta kepedulian sosial di Kota Cimahi tetap terjaga. Ia pun berharap dengan diadakannya kegiatan-kegiatan sosial dapat mendorong lahirnya kesolehan di masyarakat, dan berharap kegiatan seperti ini dapat berlanjut di tahun-tahun mendatang. Jutaan pemeluk Islam di Amerika menjalani bulan Ramadan di tengah kegelisahan akan meningkatnya kekerasan terhadap komunitas Arab dan Muslim seiring eskalasi perang di Timur Tengah. Banyak yang mengatakan ketegangan ini mirip dengan meningkatnya Islamofobia setelah teror 11 September lebih dari 20 tahun yang lalu. Pada Oktober, seorang bocah laki-laki Amerika keturunan Palestina berusia 6 tahun ditikam hingga tewas oleh pria pemilik rumah yang disewa ibunya. Pelaku didakwa dengan kejahatan bermotif kebencian. Pada November, 3 mahasiswa ditembak di Vermont ketika sedang berbicara dalam bahasa Arab dan mengenakan kefiyeh tradisional Arab. Salah satu dari mereka, seorang warga Amerika keturunan Palestina, kini lumpuh. Insiden-insiden seperti ini membuat warga Amerika keturunan Arab gelisah. It was very similar to 9/11, that kind of sense of anxiety and fear and trepidation. We're always on edge. We're always afraid. We're always afraid that we're going to be targeted or blamed for another event.
Meningkatnya kekerasan ini ditandai dengan meningkatnya ujaran kebencian terhadap warga Muslim dan Arab Amerika. You're justifying violence, you're justifying hatred against people, and you're putting them at risk. You are equating them to animals, which means that they are no longer seen as human. Tidak ada statistik FBI terbaru mengenai kejahatan kebencian terhadap orang Arab dan Muslim Amerika. Namun Dewan Hubungan Amerika Islam dan Liga Anti Pencemaran Nama Baik yang memerangi antisemitisme telah melacak sejumlah insiden terhadap kelompok-kelompok ini sejak 7 Oktober. Dalam pesan Ramadan pada tanggal 10 Maret, Presiden Joe Biden mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya kasus kebencian dan kekerasan terhadap warga Muslim Amerika. Dia mengatakan bahwa pemerintahnya sedang mengembangkan sebuah strategi untuk melawan bias, diskriminasi, dan kekerasan terhadap warga Muslim Amerika, kemudian warga Amerika keturunan Arab, dan juga kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya. Namun isu yang jadi perhatian warga Muslim Amerika tidak hanya kondisi di dalam negeri. Banyak warga Muslim dan Arab Amerika tidak puas dengan penanganan Presiden Biden atas apa yang terjadi di Gaza. To have this kind of crisis or massacre or name it, the people die from both sides. People die from both sides, from the Muslim side and the Jewish side. They are a human being. Situasi itu membuat Ramadan tidak sehangat biasanya. The students also are very quiet, they're worried. We pray every morning, and the cards that they're making, everything revolves around the children of Gaza. Meski Ramadan kali ini dirasakan berbeda, ini jadi kesempatan mempererat hubungan satu komunitas ke komunitas lain. What it means to become an active member of the community, and not only the Muslim community, the local community, but also the human community, the community of the world. Dari Dearborn, Michigan dan Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk berburu kuliner kaki lima di kawasan Dipati Ukur, Kota Bandung. Tetaplah bersama kami.